warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ya jama'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Edi Karya dengan NIM 19305043. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah kami yaitu kelompok 10. Langsung saja. Judul makalah kami yaitu adalah konsep tentang ilmu-ilmu keislaman. Berusaha memahami konsep ilmu keislaman, pertama haruslah dilacak terlebih dahulu pengertian dan hakikat ilmu secara umum. Pengertian dan hakikat ilmu secara umum sejak lama menjadi bahan politik di kalangan filosof dan ilmuwan. Bahkan dalam konteks bahasa Indonesia, istilah ilmu seringkali dicantumkan dengan istilah pengetahuan. Itulah sebabnya menjadi tidak mudah memberikan definisi ilmu. Yuyun Surya Sumarti mengertikan ilmu sebagai pengetahuan yang memiliki tiga karakteristik, yaitu rasional, embrional, dan sistematis. Yang selanjutnya yaitu adalah hakikat ilmu-ilmu keislaman. Terhadap pertanyaan tersebut di atas para pemikir berbeda-beda pandangan, namun yang perlu dipertegas, ilmu-ilmu keislaman dalam wacana akademik memiliki padana kata Islamic scanker, Islamic, ilmu-ilmu Islam dan sebagai setidaknya dimaknai dalam dua prinsip, yaitu prinsip tradisi atau kesejarahan dan prinsip filosofi. Yang selanjutnya yaitu adalah yang C, modal-modal interaksi keilmuan. Merumuskan modal-modal interaksi keilmuan secara kompresional memang tidak mudah. Hal ini terjadi karena berbagai ide dan gagasan. Interaksi keilmuan muncul secara sporadis, baik konteks, tempatnya, waktunya maupun argumen yang melatar belakanginya. Faktor yang terkait dengan gagasan ini juga tidak tinggal, ada beberapa faktor yang terkait dengannya, yakni sejarah tentang hubungan sains dengan agama, kuatnya tekanan dari kelompok ilmuwan yang menolak doktrin bebas nilai sains. Yang ketiga adalah krisis yang diakibatkan oleh sains dan teknologi. Itulah saja penjelasan dari saya tadi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Edi Karya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tuti Awalia dengan NIM 19305047. Selanjutnya, model-model integrasi keilmuan. Model-model integrasi keilmuan secara konsepsional memang tidak mudah. Hal ini terjadi karena berbagai ide dan gagasan. Integrasi keilmuan muncul secara sporadis, baik konteks tempatnya, waktunya maupun argumen yang melatar belakanginya. Faktor yang terkait dengan gagasan ini tidak tunggal, ada beberapa faktor yang terkait dengannya, yakni yang pertama, sejarah tentang hubungan sains dan agama. Yang kedua, kuatnya tekanan dari kelompok ilmuwan yang menolak doktrin bebas nilainya, sains. Yang ketiga, krisis yang diakibatkan oleh sains dan teknologi. Yang keempat, ketertinggalan umat Islam dalam bidang ilmu dan teknologi. Secara umum, model integrasi keilmuan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa model-model berikut. Yang pertama, model IFIAS atau International Federation of Institutes of Advanced Study. Muncul pertama kali dalam sebuah seminar tentang knowledge and values yang diselenggarakan di Stockholm pada September 1984. Model yang dihasilkan dalam seminar itu dirumuskan dalam skema berikut. Iman kepada Sang Pencipta membuat ilmuwan muslim lebih sadar akan segala aktivitasnya. Mereka bertanggung jawab atas perilakunya dengan menempatkan akal di bawah otoritas Tuhan. Karena itu, dalam Islam tidak ada pemisahan antara sarana dan tujuan sains. Keduanya tunduk pada tolak ukur, etika, dan nilai keimanan. Yang kedua,
kedua, model Akademi Sains Islam Malaysia atau ASASI. Model ini dikembangkan pertama kali pada Mei 1977 dan merupakan satu usaha yang penting dalam kegiatan integrasi keilmuan Islam di Malaysia, karena untuk pertamanya para ilmuwan muslim di Malaysia bergabung untuk menghidupkan tradisi keilmuan yang berdasarkan pada ajaran kitab suci Al-Quran. Pendekatan asasi ini berangkat dari menguraikan epistemologi Islam dengan menggunakan pemikiran keilmuan para ulama klasik semacam Al-Ghazali, yang pada umumnya menggunakan pendekatan fikih di satu sisi dan pendekatan para filosof seperti Al-Farabi di sisi lain. Yang ketiga, model Islamic Worldview. Model ini berangkat dari pandangan bahwa pandangan dunia Islam merupakan dasar bagi epistemologi keilmuan Islam secara menyeluruh dan integral. Yang keempat, model struktur pengetahuan Islam atau SPI. SPI ini banyak dibahas dalam berbagai tulisan Usman Bakar, Professor of Philosophy of Science pada University of Malaya. Dalam mengembangkan model ini, Usman Bakar berangkat dari kenyataan bahwa ilmu secara sistematik telah diorganisasikan dalam berbagai disiplin akademik. Yang kelima, model Bucaylisme. Model ini menggunakan nama salah seorang ahli medis Prancis, Maurice Bucaille, yang pernah menggegerkan dunia Islam ketika menulis suatu buku yang berjudul La Bible, Le Coran et la Science, yang juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Model ini bertujuan mencari kesesuaian penemuan ilmiah dengan ayat Al-Quran. Model ini banyak mendapat kritik lantaran penemuan ilmiah tidak dapat dijamin tidak akan mengalami perubahan di masa depan. Yang keenam, model integrasi keilmuan berbasis filsafat klasik. Model ini berusaha menggali warisan filsafat Islam klasik. Salah seorang sarjana yang berpengaruh dalam gagasan model ini adalah Syed Hussein Nas. Menurut Syed Hussein Nas, pemikir muslim klasik berusaha memasukkan tauhid ke dalam skema teori mereka. Prinsip tauhid yaitu kesatuan Tuhan dijadikan sebagai prinsip kesatuan alam tabiah. Yang ketujuh, model integrasi keilmuan berbasis tasawuf. Pemikir yang terkenal sebagai penggagas integrasi keilmuan Islam yang dianggap bertitik tolak dari tasawuf ialah Syekh Muhammad Naqib Al-Atasi, yang kemudian ia diistilahkan dengan konsep Islamisasi ilmu pengetahuan. Gagasan ini pertama kali muncul pada saat Kofren di Mekah, di mana pada saat itu Al-Atas mengimbau dan menjelaskan gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan. Yang kedelapan, model integrasi keilmuan berbasis fikih. Model ini digagas oleh almarhum Ismail Raji Al-Faruqi. Menjadikan Al-Faruqi sebagai penggagas model integrasi keilmuan berbasis fikih memang tidak mudah. Lebih-lebih karena ia termasuk pemikir muslim yang pertama yang mencetuskan gagasan perlunya Islamisasi ilmu pengetahuan. Masalahnya, pemikiran integrasi keilmuan Islam Al-Faruqi tidak berakar pada tradisi sains Islam yang pernah dikembangkan oleh Al-Biruni, Ibnu Sina, Al-Farabi, dan lain-lain, melainkan berakar dari pemikiran ulama fikih dalam menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai puncak kebenaran. Yang kesembilan, model kelompok Ijmali atau Ijmali Group yang dipelopori oleh Ziauddin Sardar yang memimpin sebuah kelompok yang dinamainya kumpulan Ijmali. Menurut Ziauddin Sardar, tujuan sains Islam bukan untuk mencari kebenaran, akan tetapi melakukan penyelidikan sains menurut kehendak masyarakat muslim berdasarkan etos Islam yang digali dari Al-Quran. Sardar yakin bahwa sains adalah syarat nilai dan kegiatan sains lazim dijalankan dalam suasana pemikiran atau paradigma tertentu. Yang ke-10, model kelompok Aligarh. Model ini dipelopori oleh Zaki Kirmani yang memimpin kelompok Aligarh University India. Model kelompok Aligarh menyatakan bahwa sains Islam berkembang dalam suasana ilmu dan
tazkir untuk menghasilkan gabungan ilmu dan etika. Pendek kata, sains Islam adalah sekaligus sains dan etika. Zaki Kirmani menetapkan model penelitian yang berdasarkan wahyu dan takwa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.